Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, kita mulai. Saya awali dari sini ya, jadi membicarakan perdamaian dalam pikirannya Galtung ini, orang tentu saja memulainya dari kekerasan, kemudian tentang konflik, kemudian baru perdamaian. Kita lihat dulu, apa sih kegelisahannya beliau ini? Kok sampai fokus pada perdamaian? Suaranya tentang perdamaian didengar oleh dunia, karena memang beliau ahli di situ. Ada 4 hal yang dilihat oleh Galtung yang menurut beliau ini krisis zaman ini. Jadi ini 4 krisis, beliau melihatnya di mana-mana ada fenomena ini. Yang pertama apa? Krisis kekerasan dan ancaman kekerasan. Ini apalagi hari ini kekerasan itu formatnya macam-macam. Tidak hanya di dunia nyata, dunia digital, dunia maya juga banyak sekali kekerasan demi kekerasan. Apalagi kalau kekerasan itu luas, tidak sekedar kekerasan fisik. Kekerasan psikis juga ada, kekerasan verbal kata-kata. Wah. Di medsos, di Instagram, di Twitter itu kan isinya banyak sekali teman-teman menemukan kekerasan demi kekerasan. Nanti kita lihat apa sih kekerasan itu. Yang kedua, krisis penderitaan dan ancaman kemiskinan. Banyak sekali orang menderita. Ini saya tidak perlu menjelaskan detail ya. Teman-teman kan juga banyak yang kategorinya menderita. Ya wis, nontonnya Pak dewe-dewe kita yang malam hari ini ngumpul ini kan ya wis kategorinya tidak jauh-jauh dari situ lah wis. Masalahnya banyak, utangnya banyak, tanggung jawabnya banyak, tidak selesai-selesai, problemnya banyak, cirinya sederhana, stres. Nah, pokoknya ada stresnya itu penderitaan sudah. Ya untungnya kita ngerti filsafat ya dikit-dikit. Kalau sedang menderita kan tahu filosofinya, hidup memang penderitaan. Bisa jawab. Yang ketiga, krisis represi dan ancaman represi. Yang kuat menindas yang lemah, menekan yang lemah. Yang lemah diam-diam menekan yang kuat, ingin menjatuhkan yang kuat. Jadi kita hari ini serba khawatir karena kadang-kadang teman yang sangat dekat bisa jadi musuh yang sangat kuat. Hari ini situasinya banyak fenomena represi-represi, khususnya oleh yang punya kekuasaan. Dan yang keempat, tidak boleh dilupakan juga, Galtung nanti juga membahas tentang lingkungan, feminisme, dan lain sebagainya. Meskipun malam hari ini kita masih belum seluas itu. Ini semacam pengantar-pengantar saja. Tidak mungkinlah ratusan referensi harus dikemas dalam waktu 2 jam. Jadi ini tak pilih yang gampang-gampang saja. Itu pun tidak jamin teman-teman paham. Wis pokoknya nawa itu belajar saja. Wis pokoknya ngono. Baik, paling tidak kita ada krisis ya dalam hidup ini. Ada banyak krisis kita hadapi hari ini. Semoga kita tidak jadi orang yang naif. Orang naif itu tahu ada masalah, tapi pura-pura tidak tahu dan tidak ingin berubah. Ini namanya orang naif. Jadilah orang yang kritis. Orang kritis itu tahu ada masalah dan siap mencari solusi dan berubah. Yang paling rendah orang yang kesadarannya
mitis. Kalau mitis itu tidak tahu ada masalah, tapi ya siap sih kalau mau diajak berubah. Orang yang ikut-ikutan saja. Yang lain ke utara, yang lain ke selatan, yang lain viral apa, kamu posting viral itu, yang lain. Nah, ini kesadarannya agak terombang-ambing. Jadi mitis itu tidak tahu ada masalah tapi siap berubah. Itu mitis. Problemnya apa, mengapa, bagaimana, tidak tahu. Tapi karena yang lain ke utara, ya saya ke utara. Kemudian ada naif. Kalau naif itu tahu ada masalah, tapi tidak mau berubah. Sudahlah Pak, biar saja. Ngapain sih repot-repot, hidup itu kayak gini, biar aja. Yang ketiga ada kritis. Kalau kritis itu tahu masalah dan siap berubah. Ingin jadi lebih baik. Semoga kesadaran kita ada di kritis ini. Baik. Nah, krisis-krisis tadi itu kan jenisnya kekerasan. Tadi saya sebut di mana-mana kiri kanan kita ketemu banyak sekali kekerasan. Mungkin kita tidak sadar. Teman-teman mungkin tidak perlu definisi detail apa itu kekerasan. Sudah bisa merasakannya. Tapi Galtung punya definisi menarik tentang kekerasan. Kekerasan itu sesuatu yang terjadi ketika diri kita diintervensi sedemikian rupa, atau kita yang mengintervensi sedemikian rupa sehingga potensi kita tidak bisa kita aktualkan. Jadi harusnya saya bisa hidup enak. Kok tidak bisa hidup enak? Itu pasti ada terjadi intervensi kekerasan di situ. Harusnya aku bahagia, tapi kok supek? Itu pasti di situ terjadi kekerasan. Ini ada hubungan antara potensi dengan aktualitas. Hal yang sama bisa saja kalau konteksnya itu kekerasan, tapi konteksnya ini tidak. Di bukunya dicontohkan misalnya fenomena penyakit TBC atau kemarin ada pandemi itu ya. Kalau TBC abad 18, zaman itu belum ada obatnya TBC itu. Kalau ada orang kena TBC, kemudian dibiarkan saja sampai meninggal, zaman itu orang maklum. Karena memang tidak ada obatnya. Nah ini zaman itu bukan kekerasan. Tapi saat ini ya sudah lama obatnya ada. Kok ada orang TBC kok dibiarkan saja, itu kekerasan. COVID misalnya, saya tidak tahu obatnya sudah ketemu apa belum. Kalau belum ketemu, orang maklum. Kemarin waktu kuat-kuatnya pandemi itu kan belum ada obatnya. Jadi yang meninggal banyak sekali orang maklum. Karena belum ada obatnya. Mungkin kalau sudah ketemu obatnya, ya ada orang kena COVID kok didiamkan saja. Nah, itu kekerasan. Jadi situasinya berbeda. Jadi makanya minggu lalu saya contohkan, loh ini konteksnya apa dulu, latar belakangnya bagaimana dulu, ada potensi dilanggar enggak. Jadi harusnya saya begini, tapi kok enggak bisa karena dihalangi orang. Orang itu berarti melakukan kekerasan dalam hal apapun, baik fisik maupun psikis. Gara-gara kata-katamu yang nyelekit, harusnya aku gembira, sekarang aku jadi stres, depresi misalnya. Nah, itu pasti ada kekerasan. Harusnya aku santai-santai, gara-gara kamu pukul, sekarang pijet, sakit. Ada kekerasan. Jadi antara potensi yang seharusnya dengan aktual yang terjadi tidak sinkron. Karena dihalangi secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, itu kekerasan misalnya apalah yang membuat kalian tidak bisa melakukan sesuatu padahal harusnya kalian bisa. Tapi mungkin orang sekelilingmu menghalangi.
akhirnya potensimu tidak keluar. Itu sejenis kekerasan dalam definisi ini. Makanya kekerasan itu satu penghalang yang menyebabkan orang tidak bisa mengaktualisasi diri secara wajar. Padahal penghalang itu harusnya bisa dihindarkan. Itulah kekerasan. Kekerasan itu bisa fisik, bisa emosi, bisa verbal, bisa institusional, spiritual, perilaku, sikap, kebijakan, dan lain sebagainya. Bahkan nanti bisa pada orang lain, termasuk pada dirimu sendiri. Misalnya kalian sudah ngantuk, tapi dipaksa-paksa, harus melek ini, harus melek. Malu kalau ketiduran misalnya. Itu kamu kekerasan pada dirimu sendiri. Padahal sedang ngantuk, harusnya kamu aktualkan dengan cara tidur. Kok ya malah mati-matian sampai matanya diganjel, dimelek-melekin, tapi terus. Nah, itu pada diri sendiri. Itu juga jenis kekerasan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.